Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di channel gua yaitu channel FreakOS. Ya, ini video pertama gue yang gue upload di channel gue sendiri. Nah, di sini gue mau ngebahas tentang OpenStack ya, instalasi OpenStack. Apa itu OpenStack dan jadi sebelum gue cerita jauh ke OpenStack, gue mau ceritain tentang channel gue dulu ya. Karena ini video pertama gue, jadi channel gue ini gue pengen bikin konten yaitu khusus untuk open source enterprise lah, untuk Linux enterprise gitu. Kebanyakan sih nanti bakalan ngoprek di distro CentOS ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga gue bikin konten tentang desktop atau tentang yang lain. Nah, cuman untuk pertama kali, jadi gue nggak main Linux fundamental untuk pertama. Mungkin nanti sambil berjalan gue bikin konten juga untuk Linux fundamental. Nah, untuk yang pertama ini gue akan coba memberikan sesuatu yang gue paham aja gitu, yang gue ngerti. Nah, di sini gue mau bagaimana cara menginstal OpenStack. Ya, OpenStack itu adalah bagian dari cloud computing. Nah, cloud computing kan terbagi tiga. Ada IaaS, ada PaaS, ada SaaS. Nah, yang gue spesifikin di sini adalah yang IaaS ya, karena OpenStack itu adalah infrastruktur as a service. Nah, jadi sebelum gue masuk ke OpenStack, cara misalnya gue akan menjelaskan sedikit. Jadi gue nggak banyak teori itu OpenStack itu apaan. Jadi gue mau langsung ke praktek, tapi sambil kita sambil kita jelaskan. Jadi praktek langsung gue jelaskan konsep-konsepnya. Jadi nggak terlalu banyak dokumen ya, baca-bacaan gitu, karena gue juga males untuk banyak baca. Oke, langsung aja. Nanti di sini gue bakalan bikin lab. Ya, di sini nanti labnya itu gue pakai KVM. Ini KVM. Mati ya. Gue pakai KVM. Ini KVM-nya gue remote dari kantor gue. Oh ya, ini gue juga disponsorin sama kantor gue. Kantor gue itu vendor ya, vendor Linux, khusus Linux lah. Gitu, namanya Carta System. Jadi gue disponsorin untuk nge-lab. Ini labnya gue lab dari kantor, jadi gue disponsorin sama kantor gue. Jadi gue nggak bisa nge-lab kalau nggak ada fasilitas ini. Jadi fasilitas ini gue didapat dari kantor gue yang bekerja sekarang. Nah, langsung aja. Kenapa masuk ke sini? Oke. Nah, nanti sebenarnya OpenStack itu banyak komponen ya. Tapi lengkapnya itu dia ada controller, ada compute, terus ada storage, ada network. Nah, cuman nanti gue perkecil aja. Coba gue bikin satu VM all in one, yaitu nanti controller di situ, compute di situ. Oke, nah di sini gue ngambil dua referensi dari internet. Referensi pertama gue ambil dari openstack.org, yang kedua dari sini, dari Serverworld. Ya, ini linknya dari Serverworld. Masuk ke cloud computing sini. Nah, di sini dia ada nih ya. Di sini gue pakai OpenStack Usuri ya, versinya Usuri. Oke, nah terus nah ini dua referensi aja gue pakai. Nah, di sini gue bakalan mengedukasi atau memberitahu bagaimana cara menginstal OpenStack dengan cara manual. Jadi gue nggak pakai cara deployment. Kalau ada tuh di sini, kalau kita buka openstack.org, kita pakai Usuri. Di sini ada banyak dokumentasi ya. Di sini ada release note-nya, terus ada deployment, ada installation guide. Nah, kita untuk manual kita pakai installation guide. Oke. Nah, di dalam OpenStack ini ada beberapa komponen ya.
Nah, kalau yang ini yang core-nya, ini yang opsionalnya. Nah, di sini gua opsional gua nggak pakai, tapi tetap gue pakai block storage, tetap ada Cinder, tapi nanti Cindernya itu gue taruh di controller. Nanti backendnya itu NFS, ya nanti ada di sini, ntar gue jelasin untuk labnya. Nah, jadi di OpenStack ini ada beberapa komponen penting ya, core-nya ya, yaitu controller dengan compute. Nah, controller ini ada beberapa yang dibutuhkan, yaitu seperti Keystone, terus Glance API, terus database juga perlu, terus RabbitMQ untuk queue-nya, untuk queue apa namanya, message queue, memcached dan lain-lain. Nah, untuk compute biasanya hanya Nova aja sih, Nova Compute untuk service-nya. Oke. Nah, di sini untuk storage tuh terbagi dua, yaitu ada block storage dengan object storage. Nah, block storage itu lebih ke untuk volume. Kalau kita bikin volume itu pakai block storage. Kalau object storage itu ke objeknya, seperti Swift ya. Cuman di sini nanti gue nggak belum install Swift, karena Swift itu kalau menurut gue bagian opsional bukan core. Tapi kalau block storage ini bagian core. Kalau nggak ada block storage kita nggak bakal bisa deploy OpenStack. Terus bagian networking. Nah, networking ini terbagi dua. Ada yang provider network, ada yang self service. Nah, nanti gue pakai self service untuk ngoprek. Ya, ini dokumentasi dari ORG. Untuk how to-nya bisa ngambil dari sini. Dari sini juga ada how to-nya, cara install di serverword. Nanti gue ngambil dari sini sih. Cuman nanti gue rangkum ya supaya lebih gampang, gimana gue catat dulu, terus biar ngonfig kayak lebih enak kayak gitu. Oke, gue jelaskan sedikit tentang nanti labnya. Labnya itu nanti gue pakai KVM, yang ini KVM. Gue udah siapin satu OS. Ini OS-nya nih. Agak lemot karena ini koneksi internet ya. Jadi lab ini sebenarnya dari kantor gue di rumah gitu. Nah, gue pakai koneksi, pakai tethering handphone, jadinya koneksinya ya begitu deh. Nah, ini gue pokoknya gue udah install lah, udah gue snapshot juga, fresh install. Udah gue snapshot juga. Nanti gue pakai ini. Nah, ini gue pakai Linux CentOS 8 untuk instalasinya. Ya. Terus backendnya nanti gue pakai NFS untuk Cinder sama Glance-nya. NFS udah gue buat sih sebenarnya, servernya udah dipakai juga, karena gue di sini juga ada OpenStack juga ya, tapi untuk contoh aja nanti gue kasih lihat. Mana NFS-nya nih? Oh, ini backend NFS ada, ini udah running, udah jalan juga. Oke, nanti yang gue oprek ini untuk labnya. Nah, jelaskan sedikit. Jadi nanti kita install beberapa komponen di OpenStack, yaitu controller dengan compute. Nah, jadi gue jadiin satu ya. Jadi compute-nya masih digabung, nggak dipisah. Nah, pertama kita siapin VM, ada dua NIC 1 dan NIC 2. Nah, NIC 1 ini dia khusus untuk terhubung kayak kita mau nge-remote SSH, untuk kita mau API lewat sini semua ya. Untuk bootstrap-nya lewat sini semua. Nah, kalau untuk NIC 2 ini kita pakai Open vSuite. Ini nggak perlu dikasih IP. Nanti fungsionalnya adalah dia sebagai nanti neutronnya kita setting di sini sih. Tapi dia service-nya Open vSuite. Nah, di sini bisa kita bisa pakai Open vSuite, kita bisa pakai Linux Bridge. Cuman gue bakalan pakai Open vSuite aja, lebih enak. Nah, di sini beberapa komponen yang perlu kita install nanti di dalam VM ini. Yaitu yang pertama itu RabbitMQ, Memcached, dan MariaDB. Nah, MariaDB ini sebagai database, Memcached ini sebagai untuk caching token ya, pemeral caching token. RabbitMQ ini fungsional itu sebagai queue message. Nah, ini komponen yang sangat penting. Ini di luar komponen OpenStack, tapi ini harus ada. Kayak gitu. Tapi RabbitMQ bisa diganti sama komponen lain. Cuman gue biasanya pakai RabbitMQ, pakai Memcached, database MariaDB. MariaDB juga nggak wajib pakai MariaDB, bisa pakai yang lain seperti Postgre atau SQL yang lain. Yang penting di SQL. Nah, tapi di sini
Gue pakai MariaDB. Nah, ini komponen controller yang gue install, yaitu Keystone, Glance, Neutron, Cinder. Nah, Horizon ini sebenarnya masuknya ke Keystone, jadi cuma dashboard doang. Nah, jadi ada 4 komponen penting. Nah, sebenarnya ada komponen yang lain seperti Swift, komponen Ceilometer. Nah, itu nanti kali ya. Atau sama Hit gitu, itu nanti. Karena itu bukan, kalau menurut gue, itu bukan core. Jadi yang core-nya 4 ini sama Nova 5. Jadi kalau ini nggak ada, OpenStack tuh nggak jalan. Nah, nanti backend ini nanti Cinder ya. Cinder sama Glance. Jadi gua nggak taruh di internal storage-nya si server ini, tapi gue taruh di NFS. Gitu, ini khusus untuk NFS saja. Nah, kenapa gue mau bikin NFS? Karena gini, nanti gue bakalan ngasih video lanjutan untuk cara nambah compute. Terus misalkan gue mau bikin storage cap, nah itu kita bisa lebih scale out gitu. Ini kita untuk awal-awal bikin satu node dulu, terus kita scale out gitu. Jadi video gue bakalan panjang gitu, nggak nggak cuma satu video sih, banyak beberapa video. Oke, nah ini gue mau kasih contoh OpenStack tuh apa aja ya yang udah gue install sih. Ada controller 1. Oke, sorry tulisannya agak gelap. Gue terangin dulu biar lebih enak ya, gelapin dulu. Terus tulisannya gue agak gedein dulu, zoomnya gue gedein. Oke. Nah, di sini yang tadi gue jelasin, ini OpenStack yang gue diinstal, tapi ini cluster ya. Ini OpenStack cluster, controllernya ada 3. Cuman gue nggak jelasin ini dulu karena ini terlalu expert. Ini cuman kasih contoh aja. Ini lab yang udah ada gitu yang gue bikin. Nah, jadi lab gue juga gue cuman bikin ini Glance, Cinder, Neutron gitu. Cuman ada segini doang. Placement ini kalau nggak salah ada di Nova lah. Ada Nova Compute. Nah, ini service yang berjalan ya, yang sekarang. Kayak gitu, secara garis besar itu. Nah, kalau pengen nyoba dashboardnya, gue udah ada dashboardnya itu ini. Nah, seperti ini OpenStack yang udah berjalan. Ini instannya. Oh iya, sekarang kalau ada pertanyaan apa sih bedanya virtualisasi dengan OpenStack? Sebenarnya beda secara konsep. Kalau hampir mirip ya, kalau sebenarnya OpenStack juga virtualisasi. Cuman yang membedakan adalah kalau OpenStack itu virtualisasi yang di orchestration, jadi dia bisa orchestration. Beda dengan virtualisasi. Kalau virtualisasi itu kan kalau kita deploy kita perlu config IP macam-macam. Tapi kalau dia config IP-nya semua by dashboard aja. Atau dari sini juga bisa, dari command line-nya bisa dari command line, bisa dari dashboard. Kayak gitu. Nah, ini contohnya seperti inilah yang udah lab yang gue dibuat ya. Nah, gue ada 2 instance yang gue buat, yaitu ini yang udah jalan. IP-nya, nah ini IP lokal, ini IP eksternal. Nah, kalau dari eksternal kita harus connect IP ini. Kalau IP ini nggak bisa nih, cuman bisa internal. Jadi namanya floating ya. Kalau di istilah di OpenStack itu floating. Nanti gue akan jelasin sih di video selanjutnya. Ini cuman pengenalan doang. Terus ada image. Nah, image ini si Glance. Jadi service Glance itu adanya di image. Jadi kalau kita bisa naruh misalkan kayak CentOS 7, CentOS 8, Red Hat atau SUSE Ubuntu, nah kita naruh di sini, atau Windows juga yang support image khusus untuk cloud ya, cloud natif ya. Karena image-nya beda gitu, nggak bisa ISO, jadi harus bentuknya Kiko atau RAW. Terus ada juga di sini volume. Nah, volume ini kalau service di network itu adalah Cinder ya, yaitu block storage. Kalau object storage gue belum install, Mimin belum install di sini, belum ada. Swift-nya belum ada. Terus network. Nah, network ini neutronnya. Oke, neutronnya. Ini ada public. Nah, tadi nih public network, ini lokal, terus ada router, ini ada security group. Nah, ini nanti Mimin bakalan jelaskan secara detail. Ini pengenalan dulu OpenStack itu apa. Oke. Nah, nanti kita bakalan bikin tutorial bagaimana cara install OpenStack. Yaitu
Mimin akan siapkan satu server yang ini. Mimin udah siapkan, terus ada backendnya. Nah, kita install ini ya. Nah, Mimin nanti akan membuat video cara nginstal ini dulu nih, RabbitMQ, Memcached, MariaDB. Mungkin ntar Mimin bikin ini dulu, nanti bikin satu-satu ya, cara nginstal Keystone gimana, Glance gimana, Neutron gimana. Biar lebih enak gitu. Jadi karena kalau kita jadi satu videonya panjang, jadi kita potong-potong supaya lebih ringkas. Oke. Sekian dari Mimin. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh, kalau kalau mau apa namanya? Ya, sharing-sharing atau nanya ya boleh, silakan sih di kolom komen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.